Latihan soal ke-10 dari UM-UGM tahun 2016. Sebuah silinder pejal bermassa M berjari-jari R bergerak menggelinding murni pada suatu bidang miring dengan kemiringan alfa terhadap bidang horizontal. Momen inersia silinder pejal terhadap sumbunya adalah setengah mr kuadrat. Jadi setengah ini adalah konstanta inersialnya. Percepatan silinder pejal menuruni bidang miring adalah. Nah, dari bahasan sebelumnya, untuk mencari percepatan silinder, kita bisa gunakan trik praktis A sama dengan G sin theta dibagi dengan K plus 1. Tinggal dimasukkan aja di sini. G sin theta dibagi dengan K-nya adalah setengah ditambah 1. A sama dengan G sin theta dibagi dengan 3/2. Jadi A sama dengan 2 G sin theta dibagi dengan 3. Jawabannya yang B. Latihan soal ke-11 dari UM-UGM tahun 2016. Sebuah bola pejal bermassa M dan berjari-jari R menggelinding pada bidang horizontal tanpa slip. Kemudian bidang horizontal tersebut bersambung dengan dasar bidang miring yang sudutnya theta. Ketika bola mulai naik ke atas bidang miring, kecepatan awalnya adalah V0. Asumsikan gerak bola menaiki bidang miring tanpa slip. Maka jarak terjauh yang ditempuh pada bidang miring adalah seperti pada bahasan sebelumnya, kecepatan pada dasar bidang miring atau V0 ini bisa kita turunkan dengan persamaan energi mekanik. Nah, nanti V0 ini bisa dicari dengan trik praktis akar dari 2GH dibagi dengan K plus 1. Nah, di sini yang ditanyakan jarak terjauh yang ditempuh pada bidang miring. Jadi yang dimaksud soal ini adalah panjang bidang miringnya atau kita sebut saja S. Padahal di sini kita bisa mencari H dari dari trik praktis ini ya. Jadi nanti di sini V0 kuadrat sama dengan 2GH dibagi dengan K plus 1. Jadi H sama dengan K plus 1 dikalikan dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, H itu adalah tinggi bidang miring. Jadi untuk mencari S-nya kita gunakan persamaan depan dibagi dengan miring adalah sin. Jadi sin theta adalah depannya adalah H, miringnya adalah S. Nah, jadi nanti di sini si H ini sama aja S dikalikan dengan sin theta. Kita masukkan di sebelah sini menjadi S dikalikan dengan sin theta sama dengan K-nya kita ubah menjadi 2/5 karena tadi dikatakan bendanya berupa bola pejal. Ditambah 1 dikalikan dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. S sama dengan 2/5 tambah 1 ini menjadi 7/5. Kemudian 5-nya dikali 2 menjadi 7/10. V0 kuadrat kemudian G dikalikan sinnya turun. Jawabannya adalah B. Latihan soal ke-12 dari ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Sebuah partikel bermassa M bergerak pada lintasan lingkaran horizontal berjari-jari R di atas meja yang kasar. Partikel itu terikat pada tali tetap pada pusat lingkaran. Kelajuan partikel mula-mula jadi diketahui V1 sama dengan V0. Setelah menyelesaikan satu lingkaran penuh, kelajuan partikel berkurang menjadi V2-nya adalah setengah V0. Ditanyakan, hitunglah usaha yang dilakukan oleh gesekan selama satu putaran penuh tersebut dinyatakan dalam M, V0, dan R. Jadi yang ditanyakan adalah usaha. Nah, seperti yang adik ketahui, besarnya usaha itu bisa kita cari menggunakan perubahan energi kinetik. Nah, di sini langsung saja W sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1. EK2-nya adalah setengah MV2 kuadrat dikurangi dengan setengah M dikalikan dengan V1 kuadrat. Kita pindah ke depan dulu. Jadi nanti di sini setengah M. V2-nya adalah setengah V0. Nah, ini dikuadratin. Dikurangi dengan V1-nya adalah V0 kuadrat. Maka setengah M. Setengah V0 ini kalau dikuadratin menjadi 1/4.
V0 kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Maka di sini setengah M seperempat dikurangin 1 itu hasilnya adalah 3/4. Min ya adik-adik, V0. Nah, minnya ini tinggal dikasih ke depan, jadi nanti min setengah M dikalikan dengan 3/4 V0 kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Sama aja ya, ini cuma ditukar setengah sama 3/4-nya, seperti itu. Latihan soal ke-13 dari UM/UGM tahun 2017. Sebuah silinder homogen bermasa M, jari-jari R, menggelinding tanpa slip turun dari ketinggian H pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan alfa. Momentum sudut silinder terhadap sumbu pusat masanya setelah mencapai dasar bidang miring adalah. Jadi, persamaan untuk menentukan momentum sudut adalah L sama dengan inersia dikalikan dengan omega. Nah, di sini inersinya kita bisa ubah menjadi, karena di sini adalah silinder ya, anggap aja silinder pejal, maka nanti nilainya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian omega bisa kita cari menggunakan V per L. Jadi nanti R-nya bisa dicoret, L-nya menjadi setengah M V dikalikan dengan R. Kemudian V-nya kita bisa cari dengan menurunkan persamaan energi mekanik ya. Nanti ketemu V untuk laju silinder pada dasar bidang adalah akar 2GH dibagi dengan K plus 1. Karena silinder pejal K-nya adalah setengah, maka V menjadi akar 2GH. K-nya adalah setengah ditambah 1, maka V sama dengan akar 2GH dibagi dengan 3/2. Hasilnya adalah V akar 4GH dibagi dengan 3, atau V sama dengan 2 akar GH per 3. Oke, kita masukkan di sebelah sini. L menjadi sama dengan setengah M. V-nya adalah 2 akar GH per 3 dikalikan dengan R. Dicoret, maka L sama dengan M dikalikan akar GH per 3. Jawabannya yang B. Latihan soal ke-14 dari SIMA UI tahun 2019. Perhatikan gambar berikut. Gambar A menunjukkan gangsing yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersianya adalah 10 kg meter persegi, serta berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second. Gambar B menunjukkan gangsing yang berputar tersebut tertimpa oleh dua bola pejal, masanya adalah 5 kg, yang memiliki jari-jari 20 cm dan menempel pada gangsing tersebut, serta ikut berputar. Kecepatan gangsing sekarang adalah, jadi untuk gangsing yang pertama, inersianya adalah 10, kecepatan sudutnya adalah 10. Jadi ketika nanti ada penambahan dua bola pejal, maka inersianya akan berubah. Pertama-tama kita cari dulu momen inersia untuk bola pejal menggunakan teorema sumbu sejajar karena terjadi pergeseran untuk poros bola pejalnya. Kita tarik garis, ini sumbu terhadap pusat massa bola pejalnya, kemudian ini adalah poros yang setelah terjadi pergeseran ya. Pergeserannya di sini sejauh 50 cm. Jadi kembali ke teorema sumbu sejajar tadi, IB sama dengan I di pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. Untuk momen inersia pusat massa bola pejal adalah 2/5 MR kuadrat ditambah MD kuadrat sama dengan 2/5, masanya adalah 5, R kuadrat, jari-jarinya tadi adalah 20 cm, berarti 0,2 kuadrat, ditambah 5, pergeserannya adalah 50 cm, berarti 0,5 kuadrat. Di sini hasilnya adalah 0,08 ditambah dengan 1,25, sama dengan 1,33 kilogram meter kuadrat. Ini adalah inersia untuk bolanya. Momen inersia untuk total pada gambar B-nya berarti sama dengan
inersia gangsing ditambah dengan 2 kali inersia bola. Inersia gangsingnya adalah 10 ditambah 2 kali 1,33. Hasilnya adalah 12,66 kg meter persegi. Kita gunakan hukum kekalahan momentum sudut untuk mencari kecepatan gangsing setelah adanya penambahan dua buah pejal, yaitu L sama dengan L aksen. I dikalikan omega sama dengan I aksen dikalikan dengan omega aksen. I-nya adalah 10, mula-mula omeganya 10, I aksennya sama dengan 12,66 dikalikan omega aksen. Nanti adik tinggal bagi antara 100 dengan 12,66. Hasilnya adalah 7,9 radian per second. Opsi yang sesuai adalah yang B.